Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabita Liqoyati Katza. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Pendidikan Personality, Pendidikan Pengetahuan Dasar, Quran Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 2. Hakikat pengetahuan dasar dan pendidikan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar merupakan suatu pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam bidang pengetahuan yang memiliki cakrawala yang lebih luas dalam memandang serta memahami semua bidang pengetahuan dasar ini merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara sadar ataupun tidak. Semua hal yang kita lakukan sehari-hari tidak pernah lepas dari pengetahuan. Kemudian pendidikan pengetahuan dasar ialah proses pengetahuan sikap atau tingkah laku seseorang dalam usaha pendewasaan melalui penemuan hasil dari rasa ingin tahu terhadap suatu objek yang mana hal ini sebagai fondasi kita dalam menjalani kehidupan. Pendidikan pengetahuan dasar. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan karena pendidikan berperan dalam mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu tinggi. Ilmu pengetahuan sangat perlu dimiliki untuk mengimbangi zaman yang semakin maju dan teknologi yang kian pesat perkembangannya, sehingga generasi berikutnya tidak salah arah. Penanaman pendidikan dasar pada anak dimulai pada usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan non-fisik. Pemberian rangsangan pendidikan dasar ini membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan jasmani. Semakin berkembang jasmani anak, maka berkembang pula kemampuan motorik, berpikir, emosi, dan keterampilan. Pendidikan jasmani juga dapat dilakukan dengan melatih ketangkasan bermain bagi anak-anak. Bermain mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat bersosialisasi dan juga berfungsi sebagai kegiatan olahraga bagi anak tersebut. Pendidikan rohani atau kejiwaan. Pendidikan agama, yaitu meliputi menanamkan tauhid, mengajarkan dan pembiasaan ibadah, serta pendidikan akhlak. Kemudian pendidikan akal, yaitu intelektual. Di antara kegiatan yang bisa menunjang kecerdasan anak secara umum dapat dipaparkan yaitu mengajarkan anak berbicara, membaca, menulis, dan menghafal. Dalil pendidikan pengetahuan dasar Quran Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 2, yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, yang artinya Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Tafsir Quran Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 2. Demi kalam pada zahirnya, ia adalah jenis pena yang dipakai untuk menulis. Hal ini seperti firman-Nya, Quran Surat Al-Alaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah dan Tuhanmu yang paling mulia, yang telah mengajarkan dengan kalam, yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalau begitu, kalam dalam ayat ini merupakan sumpah dari Allah dan peringatan bagi hamba-hambanya tentang nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa pengajaran penulis dan menjadi wasilah untuk mendapatkan berbagai macam ilmu. Itu sebabnya Allah berfirman, dan apa yang mereka tulis dikatakan maksudnya ialah pena yang merupakan makhluk Allah yang pertama. As-Sidi mengatakan, dan apa yang mereka tulis maksudnya adalah para malaikat dan perbuatan-perbuatan yang mereka catat. Firman Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila, yaitu bukan kamu, kepunyaan Allah lah segala puji. Orang yang gila sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang bodoh dari kaummu itu, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran dan petunjuk nyata yang telah kamu bawakan kepada mereka, sehingga mereka menuduhmu sebagai orang yang gila. Pengetahuan dasar sebagai dasar kehidupan. Yang pertama, dengan adanya dasar pengetahuan, seseorang akan cenderung memiliki prinsip hidup sehingga ia tidak akan salah pilih tindakan atau perbuatan. Yang kedua, sebuah ilmu yang dibutuhkan manusia dalam memahami beberapa fenomena alam supaya dapat diterima oleh akal manusia. Yang ketiga, sebagai pondasi dasar atas berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam.
Yang keempat, fondasi dasar manusia adalah menciptakan teknologi yang menunjang kehidupan manusia dan berefek positif bagi lingkungan. Yang kelima, fondasi bagi manusia dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di alam. Fenomena yang dimaksud di sini adalah sebuah kejadian alam yang berdampak buruk pada manusia. Yang keenam, fondasi dasar sebagai manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan efektif. Aspek tarbiyah belajar adalah proses eksplorasi potensi diri menjadi aktual, juga proses untuk mengetahui. Yang kedua, mengajarkan ilmu dapat disampaikan melalui tulisan. Yang ketiga, Allah menjadikan pahala yang tiada putus untuk orang yang mengamalkan ilmunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.